Oke, sudah terrekod 7.10, kita 2 JP, kita mulai saja ya. Nggak apa-apa, sambil nunggu teman-teman di woro-woro teman-temannya. Kita pertama kali main malam ini, sambil di woro-woro. Sebelumnya kita buka dulu slideshow-nya supaya lebih jos. Gak usah ganggu lagi nge-zoom. Aduh, salah. Kenapa jadi grogi ada Kak Amalia ini? Jangan diganggu lagi nge-zoom. Wah, cucunya ini. Sip. Oke. Baik, kakak-kakak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini dan juga bagi yang menyaksikan di channel YouTube. Jaelah. Kakak, saya harapkan kakak semua sehat, semua dalam keadaan fit, dalam keadaan mantap jiwa, karena hari ini kita bertemu kembali dalam tatap maya selama 2 JP. Setelah beberapa hari yang lalu kita tatap muka full, dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Tentunya banyak sekali pengalaman yang kakak-kakak peroleh, banyak juga ilmu, banyak juga manfaat. Semoga hal tersebut dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kakak. Dan juga saya doakan semoga kakak menjadikan lebih maksimal, juga lebih optimal dalam menjalani modul-modul berikutnya, terutama modul hari ini yaitu 2.6, yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak perlu saya ingatkan kembali bahwa apakah ada yang perlu direvisi dari kesepakatan kita bersama, yaitu satu, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, walaupun dalam kondisi jam 7 malam ini, kita main perdana, sekali lagi diingatkan, ini main perdana jam 7 malam, luar biasa, semangat kakak-kakak, menghargai waktu bersama, 2 JP, maksimalkan fitur chat jika ada masalah, dan jika ada pertanyaan atau ada pemikiran yang perlu kakak sampaikan, fitur chat lebih utama juga. Klik raise hand di bawah sebelum bertanya, dan jika ada gangguan teknis seperti yang tadi diungkapkan oleh Kak Nova atau Kak Murad mengenai speaker, itu adalah hal yang wajar. Silakan maksimalkan fitur chat dan fitur lainnya, baik melalui WA Group juga bisa, untuk menjawab pertanyaan supaya saya bisa menjelaskan atau memberikan jawaban kakak kepada ruang room ini, seperti itu. Untuk menyalakan kamera, saya yakin ada kakak-kakak yang sedang di jalan, kita maksimalkan saja, tidak apa-apa, tidak perlu hadir dalam kamera, tetapi utamakan yang poin 3, hadir seutuhnya. Ini sepakatkah? Apakah ada yang direvisi sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya? Sepakat. Sepakat, ya. Baik, selanjutnya, perlu diingatkan kembali kepada kakak-kakak, tujuan dari sisa kita kali ini adalah yang pertama, kita semua dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu yang kedua, kita dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Ini dalam kelompok nanti Kak, ada 3 kelompok. Pastikan kakak nanti ready untuk saling bekerjasama dan berkolaborasi tentunya. Yang ketiga, kita semua dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Setelah nanti dibuat, kakak dalam 3 kelompok tersebut nanti akan berdiskusi dan saling menganalisis. Seperti itu Kak, tujuan kita kali sesi ini dalam sesi malam ini. Agenda yang pertama yaitu refleksi, review hasil belajar mandiri. Artinya kakak-kakak sudah belajar, sudah saya ingatkan pada hari ini modul 2.6 silakan dibuka dan dibaca mengenai review hasil belajarnya akan kembali saya buka pada malam ini. Lalu diskusi kelompok seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, presentasi, selanjutnya terakhir refleksi dan pesan kunci. Hanya 4 agenda utama kita pada malam ini. Jadi saya yakin kita lebih satset apa kalau kakak sudah membaca modulnya. Yang pertama tentunya refleksi atau review hasil belajar mandiri. Kakak, kita coba ya. Di sini ada gambar Kak. Yang pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Ini bola sepak.
dan ini ceritanya 3 orang berlari dengan kostum yang sama, ya. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Di sini ada 2 seragam yang berbeda. Tentunya ini adalah kawan dan lawan. Kalau seragamnya sama, ini kawan dan kawan-kawan, gitu. Ada 3 soalnya. Kalau yang sebelahnya kawan dan lawan. Pertanyaannya adalah singkat saja, Kak. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dan jelaskan. Bagi kakak-kakak yang bermasalah dalam fitur chatnya, boleh menggunakan chat. Jika ada yang bisa bersuara, silakan klik raise hand dan bersuara. Silakan, Kak. Interupsi, Kak. Nggak Oh iya, keganti gimana? slide-nya. Apa? Slide-nya nggak keganti, nggak ada gambarnya. What? Oke. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya matikan dulu kalau gitu. Set. Nggak keganti? Enggak, Kak. Dari slide ke berapa? Kapan? Dari tadi masih yang bahagia itu, Kak. Buset. Jauh banget. Wait. Ya, saya close lagi. Kenapa nggak dari tadi ngomongnya dirimu dasar? Saya udah kemana-mana ngomongnya. Sip. Coba saya bikin begini aja nih. Oke. Siap. Kalau gini aman? Amankah? Aman. Aman, sip. Aman. Kalau saya bikin begini, aman juga? Aman. Lebih aman. Jalan nih? Aman. Jalan nggak? Jalan, Kak. Oke, jalan ya. Jalan. Iya. Baik, saya ulang sekilas, yaitu tujuan kita sesi kali ini yaitu yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kita semua dapat menyusun kerangka asesmen otentik dan rubriknya. Yang ketiga, kita dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan-rekan. Agendanya sudah jelas, refleksi, lalu diskusi, presentasi, dan refleksi untuk pesan kunci. Nanti kita berikan kehormatan kepada Kak Nova. Mudah-mudahan bisa mic-nya bisa hidup. Oh enggak apa-apa, nanti skip aja dulu. Sebelumnya yaitu refleksi review wajib belajar mandiri. Ini gambarnya, Kak. Kelihatan ya? Yang pertama, tes keterampilan dribbling zigzag. Jadi ada cons, itu teman-teman satu seragam ya, satu kostum, dia berlari zigzag dari ujung ke ujung yang lainnya. Biasanya seperti itu dan diwaktu oleh guru. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Dia berlari membawa bola satu saja dan dihadapi oleh lawan. Kenapa lawan? Saya asumsikan karena berbeda seragam yang seperti itu oleh lawan. Pertanyaannya adalah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dan jelaskan. Silakan Kak, boleh melalui fitur chat atau atau melalui fitur raise hand. Boleh, pilih salah satu. Tentunya Kak Nova harus pakai fitur chat nih, karena bermasalah. Yang mau pakai speaker gak apa-apa, lebih sat-sat kalau pakai speaker. Kak Nova gambar B, oke. Gambar B yang mana? Izin menjawab, Gambar kedua. Oke. Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Kalau menurut saya, karena berdasarkan dengan pengertian dari asesmen autentik, yaitu tes yang mendekati cara menilai kemampuan siswa yang mendekati situasi nyata. Jadi belum ke perlakuan sebenarnya atau ke kegiatan sebenarnya. Jadi lebih condong ke gambar A sih, Kak. Jadi Gambar masih A. ada tes gitu. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Baik. Kak Dani,
Yang berbeda nih, dan Kanova nggak bisa ya, tapi bisa ambil chat Kanova. Kak Dani, kenapa kabar kedua Kak Dani? Bisakah Kak Dani? Ya, sama izin ini. Kenapa saya milih B? Karena menurut saya gambar tersebut si anak itu bisa mengekspresikan skillnya, keterampilan yang dia punya. Jadi dengan adanya lawan itu mereka itu bisa menemuinya situasi yang lebih nyata di luar dari latihan di luar sekolah. Jadi dengan adanya lawan itu mereka bisa mampu mengekspresikan apa aja pengetahuan dan keterampilannya mereka, sehingga dengan ada lawan mereka bisa menggunakan kemampuannya itu. Oh ya, lawan bergerak ke kiri, berarti otomatis dia ke kanan, gitu-gitu lah. Itu yang saya tangkap sih dari otentik. Jadi mengekspresikan keterampilan itu dalam dunia nyata yang ada lawannya seperti itu. Dan ada yang lawan itu. Ya, Baik. Terima kasih Kak Dani, sudah saya catat di sini. Menurut Kak Dani adalah otentik adalah yang mengarah kepada dunia nyata atau bagaimana sebuah keterampilan itu dipraktekkan dalam dunia nyata atau konsep sebenarnya. Dan sedangkan menurut Kak Rudi, otentik adalah yang menunjukkan kepada tes sebenarnya. Bagaimana bentuk tes itu dilakukan. Adanya cons, adanya timer, ada petunjuk gitu kan. 1 lawan 1 nih. Kira-kira ada yang bisa menambahkan kah? Baik via chat atau via chat room? Silakan. 1 orang lagi. Boleh bersuara Kak Fatima atau siapa? Setuju gambar doa seperti Kak Dani. Baik. Kalau begitu kita buka saja. Kak Fatima bisakah beralasan? Bisa Pak. Silakan Kak Fatima. Masih sama sih Pak, tambah dari Kak Dani aja tadi. Menurut Kak Dani kan tadi karena ada lawan. Bener sih Pak, setuju, karena anak itu kalau udah ada lawan atau tim lain itu antusias atau kemampuannya itu, skillnya lebih ditonjolkan atau lebih totalitas gitu Pak. Jadi pada saat penilaian atau melihat skill anak bisa mampu atau tidak itu pada saat kompetisi gitu Pak. Itu sih Pak. Terima kasih. Baik, kembali kasih Kak Fatima. Diperkuat oleh Kak Fatima, jawaban B adalah katanya karena si anak itu akan menggunakan sepak bola, materi sepak bola itu dalam sebuah kompetisi atau sebuah pertandingan nyata, sehingga dibutuhkan penilaian yang menuju ke arah sana. Baik, 2 lawan 1 Kak Rudi, tapi tidak mengapa, kita berdiskusi. Silakan diperhatikan kembali di slide selanjutnya, yaitu ya, jawabannya adalah B. Kak Dani dan Kak Fatima bukan benar. Dibenarkan oleh jawaban ini. Tes keterampilan dribbling zigzag itu adalah bentuk tes asesmen benar, tapi yang menurut yang paling benar untuk asesmen otentik adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola atau aktivitas permainan sepak bola. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ini yang perlu kita ketahui kakak-kakak. Pelibatan siswa dalam proses asesmen yang dilakukan dalam permainan sepak bola seperti apakah? Seperti itu Kak maksudnya. Yang kedua itu, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Hal ini sangat penting kakak-kakak, karena sebuah asesmen dikatakan berhasil atau bermanfaat atau tepat guna jika adanya dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang jelas, bentuk aktivitas yang nyata, dan pelibatan muridnya. Jangan sampai kita membuat asesmen apapun namanya, otentik, somatif, formatif, kita hanya berkaca kepada keinginan kita sendiri. Kita nggak mainkan tujuan pembelajaran. Misalnya dalam pelajaran sepak bola, ada pertanyaan, beli di manakah bola sepak? Itu tidak terkait tujuan pembelajaran, betul artinya pelibatan murid, walaupun pertanyaannya dibutuhkan misalkan, tetapi tidak ada sangkut pautnya
jangan dipaksakan. Seperti itu Kak. Sekarang kita akan pelajari ini Kak. Yang pasti adalah kakak-kakak sudah membaca dulu mengenai aktivitas tersebut, tujuan pembelajarannya, untuk aktivitas pelibatan murid dalam modul yang sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya, di pertama adalah pastikan identifikasi tujuan pembelajaran yang akan kakak lakukan. Tentukan tujuan pembelajaran jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kedua, tetapkan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah kakak menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik assessment. Ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan dan mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Situasi nyata Kak ya. Penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu Kak. 3 item ini penjelasan lebih lengkapnya kakak bisa kembali membuka modul yang ada 4 atau 5 slide tersebut di dalam modul. Di sana cukup jelas, bisa kakak buka kembali. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Ini yang kita lakukan malam ini Kak. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kakak, saya tidak perlu mengulang kembali atau meminta penjelasan mengenai integrasi, konseptual, dan holistik ya Kak ya. Tetapi perlu saya tekankan bahwa tadi saya akan analogikan jangan sampai kita membuat pertanyaan beli di manakah bola sepak yang dipakai oleh Udin. Seperti itu Kak ya. Pastikan terintegrasi ini. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kakak jangan ragu-ragu untuk menceritakan ownership, voice choice-nya juga dari peserta didik untuk melengkapi asesmen Kak. Karena ingat, setiap hari adalah pembelajaran. Walaupun RPP yang kakak susun sudah bagus, modul sudah bagus, tetapi kalau ada hari itu ada evaluasi bagus, evaluasi baik dari siswa, masukkan, include-kan. Jangan ragu-ragu untuk merubah dan merevisi modul ajar atau rubrik penilaian apapun dari kakak untuk pembelajaran yang lebih baik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon, identifikasi potensi kendala yang muncul, dan pertimbangkan apakah rubrik yang kakak lakukan mencakup semua aspek yang diinginkan. Jadi, kaitan dengan nomor 6 tadi, kembali saya ulangi kembali, jangan sampai kita membakukan sebuah konsep yang menurut kita udah bagus, tapi nggak mau diulang kembali. Nggak apa-apa Kak. Tetap lakukan evaluasi dan evaluasi secara kontinu. Yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah diuji coba pada poin 7 tadi, pastikan umpan balik didapat. Tanyakan kepada siswa apakah tes ini bagus atau layak atau apa yang diperbaiki, apa dikuatkan, silakan. Terutama kepada peserta didik. Jangan sampai kita hanya bertanya pada diri sendiri atau kepada teman yang kita pro-nya doang. Pastikan yang pro atau kontra semua tanya supaya dapat hasil yang lebih baik. 9, kalau ada perbaikan, revisi dan tingkatkan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Terakhir, tentu merefleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Bayangin oleh kakak-kakak apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jangan sampai kita puas diri Kak, apapun terjadi terus berefleksi. Seperti yang dilakukan setiap pertemuan ini. Pastikan refleksi supaya kakak terbiasa melakukan refleksi diri setiap harinya. Lalu selanjutnya Kak, ada pertanyaan pemantik. Jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen,
ada atlet, ada siswa biasa ya. Siswa biasa itu siswa kebanyakan lah. Ada juga siswa yang disabilitas dengan tungkai yang nggak sama panjang. Jadi kakinya tuh ada yang jingjet ya, ada yang gimana kalau jingjet ya, yang nggak sama panjang ya. Seperti apa Kak asesmen otentik yang dan rubrik yang dibuat? Seperti itu Kak. Silakan kita pakai boleh seperti sebiasa. Yang tidak bisa pakai suara bisa pakai voice, bisa pakai chat ya. Yang bisa bersuara tolong suara indahnya dikeluarkan di malam hari ini, tetapi kalau bisa bergantian. Yang sudah tadi oleh Kak Fat, oleh Kak Fat yang sudah, terus Kak Dani juga sudah, Kak Rudi sudah, Kak Sidik sudah kembali dari masjid ya? Tidak, belum? Sudah siap. Oh iya mantap. Kak Sidik, ada pertanyaan nih. Jika dalam kelas Kak Sidik ada peserta didik yang heterogen, ada atlet tuh, ada siswa biasa tentunya, siswa kebanyakan ya, ada yang disabilitas dengan tungkai yang nggak sama panjang. Jika tujuan pembelajaran kita adalah menghaluskan gerak sepak bola, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat kira-kira Kak Sidik? Silakan Kak Sidik. Gambaran saja Kak Sidik. Oke, ya. Ya. Kalau ini terjadi di sekolah saya, tentunya agak repot nih. Karena sekarang saya tidak bisa memidangi permainan sepak bola secara rinci. Beda halnya dengan Kak Rudi, Kak Imam gitu ya. Tapi di dalam forum ini akan saya jelaskan walaupun nanti ada yang kurang berkenan mohon nanti dikoreksi. Yang berkaitan dengan asesmen seperti apa yang telah dipaparkan tadi oleh Kak Fasil, dapat disimpulkan kalau terjadi seperti itu asesmennya adalah kita pukul rata saja, artinya maksudnya dipukul rata. Kalau asesmennya seperti menendang dengan punggung kaki, kalau yang disabilitasnya kakinya agak menceng ya disesuaikan saja, menyesuaikan diri gitu. Misalnya di dalam menyundul, misalnya menyundul bola. Nah, kalau lompatannya kurang memadai mungkin ya asesmennya bagaimana dia awalan menolak untuk menyundul bola itu sendiri. Kemudian menggiring bola, dribblenya kita lihat dari pola gerak dasarnya saja dulu. Kalau memang untuk asesmen itu sendiri. Kemudian untuk umpan balik ya baru kita klasifikasi ini yang normal, ini yang setengah normal, ini yang memang mempunyai kekurangan atau disabilitas. Mungkin yang lain seperti revisi, kemudian pengulangan itu disesuaikan saja dengan membuat skedul atau jadwal latihan yang telah kita pelajari bersama-sama tatap muka, dan ini bisa dituangkan di dalam praktek kehidupan kita di dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat diterima oleh semuanya. Kalaupun ada revisi kurang seret ya disinilah kita bertukar pikiran. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Sidik. Lah saya catat Kak ya. Jadi pada prinsipnya Kak Sidik belum bisa memspesifikasikan, tetapi beliau mengatakan tadi pengelompokannya secara khusus dan ditempatkan pada sesuai porsi masing-masing. Untuk yang mengalami disabilitas itu ditaruh dulu di tempat yang khusus sebelum melakukan tes. Itu mungkin ya yang saya tangkap ya. Baik Kak, apakah ada yang ingin menambahkan? Seperti saran Kak Sidik tadi, kita kolaborasi, jangan takut untuk berpendapat karena ini ruang virtual tatap maya. Silakan Kak Sarip Murad. Terima kasih Kak Fasil. Saya baru sampai rumah nih, alhamdulillah. Iya. Mungkin yang tadi Kak Sidik juga sebenarnya udah masuk ya. Cuma untuk di sini
peserta didik yang heterogen, ada atlet yang pada umumnya dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tunggal yang tidak sama ya panjangnya. Mungkin kalau saya di sini menggunakan rubrik kalau di sepak bola, rubrik pengetahuan dan keterampilan kayak yang kita usahakan di rubrik tersebut ya. Kalau di rubrik keterampilan mungkin saya ada di sini di kelas saya juga di kelas 4 di sekolah saya tuh begitu ya, agak gejlok dikit lah kakinya. Cuma saat saya mengadakan asesmen sepak bola, saya tidak banyak-banyak mengambil asesmen tersebut, hanya melakukan asesmen passing sepak bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Karena tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh hanya kita usahakan jangan sampai orang ini kebanyakan bergerak lokomotor atau lari. Karena lari tersebut mereka juga tidak seperti orang yang biasa, yang normal gitu ya. Karena dengan itu saya mengambil asesmennya peserta didik mampu mempraktekkan passing sepak bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, dengan bagian kaki serta badan dan kaki yang akurat untuk melakukan passing bagian dalam. Mungkin itu aja Kak, karena tidak semuanya peserta didik normal gitu. Mungkin yang saya ambil untuk asesmen sepak bola. Mungkin ada yang menambahkan, mungkin silakan. Baik, terima kasih Kak Sarip atas sumbang sarannya dan pengalamannya. Kita dengarkan kembali, tadi Kak Sarip juga memiliki memiliki peserta didik yang persis keadaannya yang kakinya tidak sama panjangnya, sehingga Kak Sarip melakukan asesmen dikuatkan di asesmen lain, sedangkan keterampilan diberikan dispensasi seperti itu mungkin Kak ya. Kak Rudi, ada portofolio presentasi observasi jurnal refleksi. Bisa dijelaskan Kak Rudi, ini maksudnya apa dan bagaimana kepada teman-teman? Dipersilakan Kak Rudi. Silakan Kak Rudi. Boleh open mic? Adakah? Oke. Tidak ada Kak Rudi? Siap. Tidak apa-apa, kita langsung ke sini. Kita lanjut dulu. Siap. Kakak, diingatkan kembali, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut ada dalam LMS 2.6.b, yaitu elaborasi isi. Bagaimana kita memahami definisi dari karakteristik dan manfaat asesmen otentik dalam pelajaran PJOK tentunya. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan indikator asesmen dalam pelajaran PJOK. Yang ketiga, kita paham juga pengembangan implementasi asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Dan keempat, kita merancang instrumen asesmen otentik. Di sana sudah dijelaskan Kak, bagaimana jika kita menghadapi masalah-masalah kaitan dengan heterogen tersebut. Sedangkan asesmen otentik ini tentunya berbeda. Kalau kita menggunakan asesmen otentik, si atlet pasti akan lebih jago ya nilainya ya, atau lebih hebat gitu. Kenapa? Dia udah jago main bola sepak tersebut. Sedangkan atlet yang siswa biasa saja, apalagi yang mengalami disabilitas atau kekhususan fisik, akan mengalami kesulitan untuk mengejar hal tersebut. Hal ini diatur dalam rubrik asesmen Kak. Itulah fungsinya asesmen otentik digunakan supaya mencakup diferensiasi yang ada. Adanya ketersesuaian dan adanya spesifikasi yang mengikutkan semua. Tidak ada kekhususan atau spesialisasi yang menggambarkan bahwa seseorang dia terkatakan lebih utama atau disampingkan gitu kan, yang tadi kata Kak Sidik sampaikan. Kenapa seperti itu? Ya kita diskusikan sekarang, yaitu bagaimana pendapat Kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen dengan portofolio seperti ini Kak. Ya,
Kita akan coba baca langsung kepada praktikum, yaitu membuat form rubrik berdasarkan kita tunjukkan materinya itu sepak bola. Kak, seperti itu Kak ya. Supaya lebih mudah, kita coba materinya semua sama sepak bola. Petunjuknya gini Kak. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Ingatkan Kak tadi bahwa Kakak bisa membuka ini 2.6.B elaborasi isi ya. Yang kedua, jenjang pendidikannya dibebaskan. Apakah mau SD, TK kah gitu kan, SMP atau SMA, silakan. Tetapi kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Dan kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktunya 30 menit Kak dalam BOR. Media pekerjaan bebas. Boleh Word, PPT, atau yang lainnya. Yang penting bisa dipresentasikan. Perbedaannya Kak, sekarang Kakak boleh buat BOR sendiri. Pertanyaannya Kak, apakah bisa buat BOR Kak dari sini Kak? Bisakah? Kalau nggak bisa saya buatin lagi. Mending dibuatnya Saya dari HP belum nggak bisa kayaknya Kak. Iya, iya. Ingat, setiap pertemuan itu ada peningkatan, Kak. Jadi sekarang kita suruh belajar bikin bor gitu loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang saya jelaskan di awal, walaupun tujuannya suruh buat bor, tetapi kalau nggak bisa jadi dipaksakan. Nanti kita ngaco juga nih kan. Tetapi kelompoknya boleh nentuin sendiri atau ditentukan oleh saya. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa kelompok dari saya, tapi bor dari kakak. Ataukah mendingan dari saya semua nih, bor maupun kelompoknya. Saya bagi 3. Dari kakak semua. Ya sacet ya, sama ya. Ya, nggak pilih-pilih. Nanti kelompok A, ingat nih, kelompok A itu kelompok pertama ya, kelompok 1, membuat rubrik penilaian diri siswa. Materi sepak bola, tapi hanya rubrik penilaian diri. Kelompok B, penilaian rekan sejawat atau penilaian teman, peer, ya. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Itu kayak, coba saya buat gambarnya dulu kalau gitu. Breakout room, kita bikin 3, timernya 32. Lama nih 30 menit nih. Bisa main PS, bisa ganti-ganti terus nih. Oke, udah. Kelompok A atau kelompok 1 itu Kak Dani, Kak Sidik, Kak Murino, dan Kak Nova Amelia. Sekali lagi, Kak Dani, Kak Sidik, Kak Murino, Kak Nova. Itu kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Silakan nanti bagi-bagi tugas, siapa yang bikin presentasi, siapa yang bikin itu, silakan. Kelompok 2 itu rubrik penilaian oleh teman. Kak Anas, Kak Ulum, Kak Roup, dan Kak Rudi. Itu kelompok 2. Rubrik penilaian oleh teman. Aju. Kelompok 3, selebihnya. Kak Fatimah, Kak Imam, Kak Ju, dan Kak Sarip Murad. Silakan berada dalam room, waktunya 30 menit, dan membuat rubrik. Ya. Seperti itu Kak. Perlu saya katakan kembali bahwa selamat berdiskusi dan sampai jumpa di 30 menit ke depan. Akan saya masuk ke tiap room dan jangan canggung. Silakan berdiskusi saja. Ada pertanyaan Kak sebelum saya bubarkan? Wah, saya bubarkan. Tidak ada Kak? Kalau tidak ada, Lanjut Kak, lanjut. lanjut. Silakan ke room masing-masing.
Ya udah habis, belum selesai wis entek. Mantap, sudah habis waktunya. Sat-sat saja kita. Masuk. Masih ada yang belum masuk ini, Kak. Dani masih di Bandung, Dani. Masih lur. Acara apa sih katanya? Biasa refreshing. Refreshing. Pulang kapan Dan? Bandung Dan. Ada nanas. Nitip peyempuan. Besok pulang Dan. Iya. Malam ini masih. Masih nih lagi OTW pulang lagi di Ciampelas. Oh, lagi OTW pulang. Ini apa kita aja? Berarti nyampe pagi dong itu. Pasti jam 3. Seperti biasa jam 3. Sudahkah? Tanggung amat. Ya sudah Kak Fasil. Oke, Kak. Siap. Kalau udah semua, selamat datang kembali dalam main room. Saya tadi sempat ngintip beberapa dan alhamdulillah situasi malam lebih ramai ya. Walaupun cuma 30 menit presentasi, tapi saya yakin lebih mengisi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kita berkolaborasi luar biasa dan saya salut kepada Kak. Semoga hasil kolaborasi tersebut dapat dipresentasikan dengan baik pada malam hari ini. Selanjutnya kita spin wheel dulu. Siapa yang ke bagian pertama? Langsung saja dibagi. Siapa yang mau presentasi dan siapa yang menjelaskan, mangga oleh kelompok masing-masing. Pastikan ketika teman-teman nanti presentasi, kita menyiapkan masukan, saran, dan pertanyaan, mangga. Gitu, Kak. Saya stop presenting yang ini dulu. Oke, lalu kita presentasi. Apa sih izin bertanya? Oh, gimana? Itu yang penilaian sepak bola aja apa sudah langsung kepada teknik dasarnya ya? Contoh menendang gitu. Boleh. Apa permainan sepak bolanya aja? Kalau tadi dijelaskan oleh saya juga tentang apa yang Kakak ambil di dalam pembelajarannya. Apakah spesifikasinya langsung ke menendang saja atau permainannya, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya permainan bola besar. Oke, siap. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya, sip. Ada lagi Kak pertanyaan Kak? Kalau tidak ada kita spin ya. Kelihatan kan nih? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa kelompok 2 ya? Kak Rudi kan?
Lanjut Kak Rudi dan kawan-kawan. Oke, siap. Terima kasih Kak Fasil dan kawan-kawan semuanya. Izin presentasi dan kemungkinan Kak Hafiz sama Kak Roop yang membacakan. Gitu ya kira-kira. Ulum yang menjelaskan biar aktif. Kak Ulum. Sinyal saya lagi jelek, lagi di Anyer. Oke. Alasan aja. Tadi kebetulan Kak kita bikin 2. Yang pertama itu ke sepak bolanya lagi bermain, jadi keseluruhan. Dan yang kedua itu apa tadi Kak Rob ya, menendang bola ya? Iya, menendang bola. Teknik dasar. Jadi kira-kira yang mana nih? Malah kompromi. Yang main bolanya aja. Bikin 2. Yang main bola ya, oke siap. Mantap ini. Mana ini? Tadi lewat mana sih? Menendang bola, oke. Oke, mohon izin, apakah sudah terlihat? Ya, Jelas. sudah, Ruth. Oke, siap. Udah jelas ya. Ayo, Oke, Miftahul Ulum Jaya Motor. kami persilakan untuk Kak Ulum. Terima kasih. Lanjut. Malah diem aja itu. Hai, malah kabur. Lum, Apa yang dibaca? sikat Lum. Sikap awal. Apa yang mana nih? Ya semua. Ntar di zoom dulu nih, nggak kelihatan. Disuruh suka sikap tobat itu, Pak. Diajak tobat. Oh, yang ini mah yang menendang bola Kak Roop. Mana ini nendang bola? Ya udah yang ini aja nggak apa-apa. Langsung spesifik teknik dasar. Para up. Apa Lum? Baca aja itu Lum. Tadi udah di itu. Ntar ge hilang. Tahu. Tar. Sabar ge. Grogi nih. Sikap awal sangat baik. Badan menghadap bola, kaki tumpu sejajar bola, lutut sedikit ditekuk, badan seimbang. Baik, badan menghadap bola, kaki tumpu kurang sejajar, lutut agak kaku, badan kurang seimbang. Cukup, badan kurang menghadap bola, kaki tumpu jauh dari bola, badan bungkuk. Perlu perbaikan. Sikap awal tidak benar, tubuh tidak siap menendang. Semua tadi baca ini udah sih. Ayunkan kaki. Sangat baik. Ayunan kaki penuh dan kuat. Tumit ditarik ke belakang. Kaki ayunan melewati bola. Baik, ayunan kaki cukup penuh, tumit kurang ditarik ke belakang, kaki ayun kurang melewati bola. Cukup, ayunan kaki lemah, tumit tidak ditarik ke belakang. Perlu perbaikan, tidak melakukan ayunan kaki dengan benar. Gale banyak. Kontak bola. Kayak bocah SD wacane. Sangat baik. Lagi ngejah. Pundu, tulisannya burem. Kontak bola tepat pada bagian atas atau tengah. Instep kaki mengikuti arah bola setengah tendangan. Kontak bola kurang tepat, kaki tidak mengikuti arah bola setelah tendangan. Kontak bola pada bagian yang salah, dalam kurung, misal telapak kaki, ujung kaki, kaki tidak mengikuti arah bola. Tidak terjadi kontak antara kaki dan bola. Follow, apa ini Pak? Follow through itu adalah gerakan aksi Penyelesaian akhir itu. ya, penyelesaian ketika melakukan gerakan apakah mengikuti
gerakan akhir gitu. Kalau nendang ayunan kakinya mendaratnya pas apa enggak gitu loh, Lum. Oh gitu. Maklum nggak ngerti. Gerakan lanjutan kaki mengikuti arah tendangan. Badan tetap seimbang. Gerakan lanjutan kaki kurang mengikuti arah tendangan. Badan sedikit kehilangan keseimbangan. Tidak ada gerak lanjut kaki, badan kehilangan keseimbangan. Tidak melakukan follow, apa tadi? Trog. Trog. Follow through. Follow through. Jadi yang bener mana sih? Kayak main Iya kartu. itu follow through. Akurasi. Lidah Bola Indonesia. mengarah tempat ke sasaran. Bola Yang mengarah. cepet sih, Lum. Oh ya, yang cepet ya. Bola mengarah cukup dekat dengan sasaran. Bola melenceng jauh dari sasaran. Bola tidak mengenai sasaran sama-sama sekali. Yang terakhir ini kekuatan tendangan. Tendangan kuat dan menghasilkan kecepatan bola yang tinggi. Tendangan cukup kuat menghasilkan kecepatan bola yang sedang. Tendangan lemah menghasilkan kecepatan bola yang rendah. Tendangan yang tidak menghasilkan kekuatan. Cukup sekian. Terima kasih. Mantap Kak Ulum. Izin menambahkan Kak. Jadi ini adalah kriteria penilaian yang kami buat, yaitu ada sikap awal, lalu ayunan kaki, kontak bola, follow through, akurasi, lalu tendangan, kekuatan tendangan. Nah ini ada kriterianya apakah dia sangat baik, atau cukup, atau perlu perbaikan. Mungkin itu saja Kak tambahan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Yang banyak ada kembang-kembang, ada ketawa. Oke. Selanjutnya tentunya adakah yang ingin disampaikan? Kak Sarip Murad, silakan Kak Sarip Murad. Oh ya, itu izin bertanya, untuk asesmen itu asesmen gerak spesifik atau permainannya? Ke siapa Pak? Spesifik, Kak Murad. Spesifik. Oke lanjut Kak. Oh, gerak spesifik. Soalnya tadi yang saya dengar katanya asesmen langsung permainan sepak bolanya. Tetapi yang dibaca oleh Kak Ulum tadi itu asesmen spesifik gerak dasar yang dinilai. Oke, terima kasih. Bagus. Siap. Ada 2 itu. Udah satu Ada aja. 2. Mau dua-duanya disikat? Udah satu aja Baik, udah Kak. malam. Mulainya malam. Baik Kak, terima kasih kelompok 2. Apakah ditambahkan? Teman-teman, tidak ada Kak? Kalau tidak ada, baik kita spin wheel lagi. Boleh di close. Siap. Nanti saya ininya bareng-bareng ya. Saya itunya adalah. Siapakah selanjutnya? Saya itukannya. Selanjutnya yaitu kelompok 3 dan kelompok 1 terakhir. Baik, kita matikan dulu. Kelompok 3 dipersilakan Kakak Fatimah dan kawan-kawan. Pak Murad yang baca ya. Fatimah aja saya lagi. Siap. Ini. Aku udah nggak ngeliat malam. Aduh, sebentar. Udah kelihatan Pak, Bu. Pak. Sudah. Nah, mana kacamata tadi? Pak Murad atau Bu Waju? Silakan. Saya nggak kebaca Kak Fat, soalnya saya lagi di handphone, jadi mata saya kalau malam. Bu Waju? Kelihatan Bu Waju? Saya yang baca. Beda ini ya Pak, Bu. Silakan Kak Ju. Kak Fat, nggak apa-apa Kak Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini Waalaikumsalam kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 3 yang beranggotakan ada Kak Juhro, ada Kak Syarif Murad, dan saya sendiri. Kami dapat asesmen rubrik penilaian observasi pada guru. Indikator kompetensi. 1. Guru mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. 2. Guru memastikan bahwa peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. 4. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. 5. Guru mampu mengelola waktu selama proses pembelajaran. 6. Guru dapat memfasilitasi aktivitas pembelajaran dengan memberi peran ke semua peserta didik. Rubrik penilaian kinerja guru. Maaf nggak dibikin tabel ya Pak. Tidak mengapa. Oke. Ada persiapan. Indikator persiapan pada penilaian guru atau rubrik guru itu bagaimana guru itu bisa mengatur alur tujuan pembelajaran, bisa atau tidaknya. Nanti ada skor pada 1 kurang, 2 baik, 3 baik sekali, 4 sangat baik. 1 sangat kurang, 2 1 kurang, 3 2 baik, 4 baik sekali. Nah, itu maksudnya. Terus ada 2 mengidentifikasi masalah pada kelasnya, dan 3 persiapan bahan pembelajaran yang disiapkan oleh guru tersebut yang akan dinilai. Untuk pelaksanaan, 1. Guru itu mampu memberikan materi atau teori pada praktik pada saat pembelajaran yang tertuju pada CP atau tidaknya. Skornya masih sama, sangat kurang di nomor 1, 2 itu kurang, 3 baik, 4 baik sekali. Ada hasil. Indikator yang dinilai itu mampu melaksanakan kegiatan asesmen pembelajaran dengan baik. 2 peserta didik melaksanakan kegiatan asesmen dengan tertib. Nah, jadi hasil yang pada aktivitas observasi atau penilaian guru tersebut, guru ini mampu atau tidak melaksanakan kegiatan asesmen pembelajaran dengan baik. 2, mampukah guru menjadikan peserta didik ini melaksanakan kegiatannya dengan tertib. Penilaiannya masih sama, 1, 2, 3, dan 4. Untuk laporan, sistematika sesuaikah atau tidakkah kaidah atau tujuan pembelajaran pada penilaian guru tersebut. Nilainya ada 1, 2, 3, dan 4. Itu rubrik pada penilaian guru, observasi penilaian guru. Saja Pak. Terima kasih dari kelompok 3. Kita kembali berikan kembang-kembang, jempol, dan lope-lope buat kelompok 3. Rubrik penilaian guru. Kawan-kawan, apakah yang disampaikan kepada kelompok 3? Apakah sudah jelas atau semakin ngantuk? Semakin bingung? Izin Kak Fasil, izin. Lanjutkan, Karo. Ini rubrik untuk guru kan ya, Kak Fatima ya? Iya Pak. Kalau dalam pembelajaran kan misalkan ada nih salah satu siswa kan memberikan umpan balik kepada guru kan gitu ya? Iya. Dengan mohon maaf nih dengan negatif lah gitu, siswa itu kadang ada aja yang nyeletuk, bosen nih Pak Guru. Nah, katakan seperti itu tuh. Nah, di rubrik itu bagaimana tuh kita apa ya istilahnya di ininya ditampilkan, dituliskan begitu nggak nanti dalam misalkan akhir ya gitu di hasil ininya. nanti adanya Iya, di hasil. iya. Tadi itu di poin hasil yang indikatornya guru ini mampu atau tidak pembelajaran ini berjalan dengan tertib atau kenyamanan siswa atau apa ya, kenyamanan siswa, pemahaman siswa itu
berhasil atau tidaknya. Jadi itu hasil dari pembelajaran observasi penilaian guru itu. Jadi penilaian yang dari kepala sekolah berarti kan ini ya untuk dari kepala sekolah ke guru gitu ya, Pak. Ya. Tapi tetap dituliskan kan gitu. Ya gini kan biasanya kan nggak ada sih yang sempurna ya. Misalkan kita juga dalam pembelajaran pasti aja yang gitu. Berarti tetap harus dicantumkan begitu Kak Fat ya. Tadi berarti nilainya mungkin dapat nilainya kurang baik gitu. Di 1, 2 tadi itu ada. Penilaiannya kalau ada sampai di kejadian nyatanya ada hal atau mungkin si penilai kepala sekolah ini melihat kejadian nyatanya ada siswa yang tidak tertib atau melakukan umpan balik seperti itu, berarti penilaiannya kurang atau 1 atau 2 itu. Mungkin ada penilaian di situ. Iya. Oke. Di hasil, di bagian hasil. Siap, nuhun Kak Fat. Siap, Pak. Baik. Ada lagi Kak? Cukup Kak Fasil. Kalau tidak ada, selanjutnya kelompok yang terakhir oleh kelompok 1, kelompok Kakak Nova, Kak Dani, Kak Murino, dan kawan-kawan silakan. Kak Sarip ini bertanya atau apa? Lambaikan tangan. Oh belum? Bukan ya? Oke, selanjutnya kepada Kak Nova dan kawan dipersilakan. Pak Sidik mana ini Pak Sidik? Lagi ngaji. Bukan ngerti. Bukan ngerti. Ya. Parah. Jadi Arab ganti Sintayong. Oke, baik Kak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait penilaian tadi itu. Saya share ya Kak. Boleh. Kelompok 1, Mang Murino. Kelompok 1, iya lupa pas ini. Aduh. Mana Kak Murino di share-nya? Siap. Jadi nggak nih? Oh. Jadi Kak. Nah itu ada. Kira nggak mau jadi. Tapi saya nggak bisa kalau ke bawah gimana caranya Pak ya? Turun Kak. Pakai tangga. Silakan. Tapi nggak bisa ke bawah sambil dibaca aja kayak kalau di laptop saya bisa. Oke, Murino selalu merendah ya. Iya. Bisa. Contoh rubrik penilaian dalam permainan sepak bola. Mungkin dari tujuan pembelajarannya peserta didik melalui pembelajaran resiprokal dalam menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Contohnya seperti teknik dasar dari menendang atau mengoper, menghentikan, dan menggiring bola dalam permainan sepak bola sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri. Dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dan kehidupan sehari-hari. Itu dari tujuan pembelajaran terkait dari permainan keterampilan gerak permainan sepak bola. Dan di sini ada berbagai item terkait penilaian untuk menyusun rubrik penilaiannya yang efektif, yaitu tentukan tujuan pembelajaran, terus tentukan kriteria, tentukan skala, terus tentukan deskripsi, dan review, dan revisi, dan uji rubrik, dan menerima masukan dan melakukan penyesuaian. Tetapi yang saya ambil untuk terkait presentasi keterampilan gerak permainan sepak bola ini,
yang saya ambil hanya 4 item, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen sikap, dan asesmen pengetahuan, serta asesmen keterampilan. Kalau untuk tujuan pembelajaran kita harus mendemonstrasikan atau menjelaskan terkait dari berbagai teknik dasar. Mungkin kalau dalam permainan sepak bola yang sering kali saya terapkan terhadap peserta didik, yaitu teknik dasar dari menendang menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan kaki punggung kaki. Dan di asesmen sikap terhadap karakter ini ada penilaian-penilaiannya. Mungkin ada pernyataan, di sini ada iya atau tidak. Misalkan menjawab dari poin-poin dari nomornya ada 14, 1 sampai 14. Mungkin di sini ada kriteria-kriteria pernyataannya, dan di situ ada penilaian ya dan tidak. Kalau ya dapat skor 1. Dan di sini pertama pernyataannya, saya membuat target penilaian realistis sesuai kemampuan dan minat belajar yang dilakukan. Misalkan peserta didik, misalkan penilaian dari guru, ya itu mendapatkan skor 1 terhadap penilaian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Dan kedua, misalkan contoh, saya memonitoring kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan yang dihadapi. Jawabannya ya, masuk misalkan. Nomor 3, saya menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mengelola emosi dalam pembelajaran. Apakah ya atau tidak? 4, saya merancang strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya atau tidak? Saya mengkritisi efektivitas diri dalam bekerja sama secara mandiri dalam mencapai tujuan. Mungkin ini ada berbagai item terkait penilaian. Misalkan ini kan 1 sampai 10. Misalkan peserta didik ini mencapai melampaui 10 skornya dari 1 sampai 14, misalkan mendapatkan skor 10, itu sangat baik. Misalkan hanya 8, itu baik. Kalau di bawah 6, pernyataan yang terisi ya, itu perlu diperbaikan. Itu dari asesmen, contohnya dari asesmen sikap, rubrik asesmen sikap. Dan selanjutnya terkait asesmen pengetahuan. Tes tulis contohnya. Bentuknya pilihan ganda, seperti di buku LKPD. Dan contoh instrumennya, 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Contoh soalnya, berdasarkan pernyataan, misalkan di sini ada terkait dari teknik dasar, pengertian-pengertian menendang dari menggunakan bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Di sini ada pernyataan terkait aspek pengetahuan, yaitu berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, gerakan tersebut merupakan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola, yaitu ini seperti contoh soal PG. A, menendang bola, B, menghentikan bola, C, menggiring bola, D, menyundul bola. Dan di situ anak-anak mengerjakan soal terkait keterampilan teknik dasar dari permainan sepak bola. Dan anak peserta didik menentukan jawabannya. Misalkan dari contoh di sini, kuncinya itu A, menendang bola. Itu dari contoh asesmen pengetahuan, dan kriteria penilaiannya sama, mendapatkan skor 1 misalkan menjawabnya benar. Dan selanjutnya terkait penilaian keterampilan.
keterampilan di sini ada indikator esensial, yaitu nomor 1 posisi dan sikap awal. Misalkan uraian gerak. A. Kaki, B. Badan, C. Lengan dan tangan, D. Pandangan. Dan di sini pun masih sama skornya 1. Misalkan ketika anak melakukan suatu gerakan, apakah anak itu pandangannya melihat bola atau menunduk atau dan lain sebagainya, apakah sudah benar pada saat melakukan terhadap posisi badan. Misalkan kalau kaki, apakah anak itu sudah benar melakukannya menggunakan kaki bagian dalam, misalkan contohnya. Terkadang yang sering saya lihat ketika praktek, anak itu masih ada beberapa yang salah. Seharusnya anak itu melakukan teknik dasar menendang menggunakan bagian dalam, tetapi dia melakukannya punggung, masih ada kesalahan di situ. Dan di sini hanya contoh dari penilaiannya. Mungkin itu dari penilaian keterampilan. Selanjutnya perolehan nilai. Mungkin di sini ada perbedaan dengan perempuan atau laki-laki. Ketika anak melakukan teknik dasar menendang, contohnya seperti mengoper menggunakan bagian dalam. Di sini ada kriterianya. Misalkan putra melakukan teknik passing atau menendang menggunakan bagian dalam sampai 17 kali dan gerakannya bagus, itu diberikan klasifikasi nilai yang sangat baik. Misalkan mendapatkan gerakan hanya 15, itu baik klasifikasi nilainya. Misalkan 12 itu cukup. Misalkan 10 itu kurang. Ini kriteria dari perolehan nilai ketika peserta didik melakukan suatu gerakan dari teknik dasar menendang. Mungkin itu Kak yang bisa kami paparkan. Terima kasih dari kelompok 1. Itu saja Kak. Baik, seperti biasa kita berikan love. Luar biasa. Baik Kak, boleh dimatikan Kak screen-nya. Siap. Baik Kak, barusan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan dan saya cukup puas dengan hasil presentasinya, dengan hasil diskusi kelompoknya. Tapi perlu adanya revisi dari saya atau masukan berkaitan dengan rubrik otentik. Dibaca kembali Kak mengenai penjelasan rubrik otentik. Yang pertama adalah pastikan rubrik otentik itu atau asesmen otentik adalah penilaian langsung kepada peserta didik. Informasi yang diperoleh dari asesmen memberikan gambaran konkret tentang kekuatan dan kelemahan individu. Bagaimana maksudnya, Kak? Kita misalkan begini, Kak ya. Ini sudah jelaskan, ini gambar A ini tidak menunjukkan asesmen otentik. Kenapa? Dalam permainan nyata tidak akan ada satu lapangan bola isi 3 bola nih, gitu kan. Orangnya sama, ada cons di tengah lapangan. Nggak mungkin. Plan nyata adalah setiap bola atau setiap yang tim berisi 6 lawan 6 atau 12 lawan 12, 11 lawan 11, berapa lawan berapa itu adil semua dan bolanya cuma satu direbutkan. Sehingga tes keterampilan di dribbling zigzag ini tidak relevan, tidak otentik, tidak asli dalam permainan nyata. Dibuatlah oleh guru masing-masing. Di sini menjawab Kak, bagaimana jika ada yang kakinya beda, bagaimana jika dia bukan atlet? Tentunya adanya kriteria tadi.
Tadi kakak sudah buat kriteria tuh masing-masing. Hanya bedanya kriterianya ada yang digambarkan secara seperti ini. Ada awal berkembang, layak, cakap, mahir. Tadi kalau ada dari Ibu kelompok selanjutnya ada yang tingkat 1, 2, 3, 4 atau level gitu kan. Dan Kak Morino yang barusan menjelaskan bahwa penilaiannya berdasarkan belum ke arah 5 level, hanya 3 atau 2 level. Kita kembangkan seperti ini Kak. Awal berkembang, komponen yang dilakukan adalah level 1, indikator ringan. Tadi kakak kelompok 2 sudah mencoba menjelaskan. Level 2 ini naik, level 3 menengah, level 4 semakin naik, dan level 5 biasanya yang paling mahir. Kan seperti itu Kak. Bahasanya bagaimana? Silakan kakak kembangkan bahasa yang sendiri gitu. Sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Apakah level 5 di sekolah Kak Rudi ini berarti siswa itu berhasil menendang bola secara tepat? Silakan. Tapi buat Kak Dani, level 5 ini cukup dengan siswa berhasil menendang bola. Nggak apa-apa. Kenapa? Inilah diferensiasinya, autentifikasinya berdasarkan apa? Sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, tentunya saya harus memberikan masukan mengenai narasi yang dimunculkan. Ingat Kak, pembelajaran instruksional dan non instruksional, di sana disebutkan bahwa kita harus konsisten. Bagaimana konsistennya? Ada narasi mengenai sikap awal tidak benar. Sedangkan yang selanjutnya adalah sikap awal baik. Nah, ini konsisten Kak. Atau kurang tepat, tapi sebelahnya di level 2-nya salah. Nah, ini sebenarnya sama-sama, tapi kenapa nggak menggunakan kata yang sama saja, kurang tepat semua, atau sikap awal baik, seperti itu. Follow through di sebelah sana, tapi ada gerakan lanjutan di sebelah sana. Harus disamakan Kak. Jangan ada perbedaan narasi di sana, walaupun maksudnya sama. Jadi kalau follow through saja, dimiringin gitu kan. Kalau gerakan lanjutan itu bahasa Indonesianya gerakan lanjutan saja. Tapi saran saya, ingat di poin nomor sekian bahwa gunakan kata atau bahasa sesuai pada anak-anak. Kalau anak-anak SD kakak mengenai follow through, silakan lanjut ke follow through. Tapi kalau gurunya nggak paham follow through, kemungkinan anak-anak juga nggak paham. Jadi mendingan gerak lanjutan. Jadi anak-anak paham Kak. Itu asesmen otentik Kak. Yang berikutnya tentunya langsung mengena kepada tujuan pembelajaran. Jika pembelajaran tersebut adalah menendang bola tepat sasaran, tahapannya pun demikian. Saya setuju tadi ada yang gerak posisi tubuh dulu, lalu ayunan kaki dan kawan-kawan. Saya setuju. Pastikan komponen yang dinilai dan komponen-komponen yang dilakukan itu menunjukkan bahwa tertuju kepada aksi nyata atau pengalaman nyata dalam kehidupan. Jika bola ditendang ke gawang, apakah ada lawan, apakah ada kiper, apakah ada angin, ada wasit, enggak. Siapkan sesuai kenyataan pada di lapangan. Apakah tendangan tersebut bisa dihalangi atau tidak dihalangi, enggak. Gitu Kak. Tujuannya adalah siswa tersebut selain mendapat pengalaman, yang terakhir adalah mendapatkan esensi. Kenapa dia harus melewati lawan yang di depan? Kenapa dia harus membawa bola dan harus melatih kakinya? Kenapa dia harus menendang bola dengan punggung kaki? Nggak boleh dengan tumit, seperti itu Kak. Dengan harapan seperti itu, dengan rubrik otentik dan asesmen otentik yang akan lakukan, mudah-mudahan siswa kita memahami konsep gerak sesungguhnya. Kak Fasil? Hilang mati ya. Fasilnya keluar ya? Ada. Pencet fasilitatornya. Lumi, kesalahan sistem. Ada. Kanova jangan dikeluarkan ke Fasilnya, kasihan. Iya, alhamdulillah ada suara. Coba dicek. Udah bisa loh. Parang lagi. Woi, Jadi nggak bisa. lah. Ngechat ke Fatima biasanya ngechat. Ada di grup nih Kak. Kok keluar? Masih hilang sinyal kah? Pengaruh aja ya kalau yang Kak Fasilnya ngerti sama dosen, luar biasa. Kalau Fasil yang lain sama kayak kita. Iya, Sahur. Berapa? Tapi kalau Kak Fasil Diko muncul kan? Luar biasa sih, emang sepak terjangnya udah luar biasa sih.
Sahur, sahur, sahur. Gila, Bu, sahur, suruh sahur, sahur. olahraga aja udah Oke. nepak nejang lah. Lah, lihat. Kak Fasil, Ah, selamat udah bergabung kembali. Tinggal kita Udah Mantan sambut. sudah bergabung. Kak Fasilnya jalan-jalan ya. Selamat datang Kak Fasil. Wah, tadi udah masuk, sekarang keluar lagi. Iya, Tabujo. Nah, Tuh udah. selamat datang Kak Fasil. Sorry, kepencet close. Mampus. Baik Kak, selanjutnya. Menurut kakak, apa hal yang baru didapatkan dari sesi diskusi barusan? Silakan Kak. Boleh kolom chat, boleh resen. Atau yang pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perwakilan Kak Nova dan kawan-kawan. Apa hal baru yang didapatkan? Oke Kak, coba deh. Yeay. Oke. Oke. Kalau mungkin karena dari TK, saya jadi baru tahu ada penilaian keterampilan, penilaian yang lain-lain. Kalau di TK itu biasanya cuma berkembang sesuai harapan, masih berkembang gitu. Kalau yang udah sangat baik tuh berkembang sangat baik kalau nggak salah. Itu sih Kak. Ternyata penilaian rubrik banyak banget ternyata. Hal yang baru aja sih. Oke, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nova. Betul ya, ada banyak banget dan apakah kita bisa menilainya, kita serahkan nanti kepada alam yang menjawab. Tetapi seru loh kalau dilakuin. Nanti kita coba lakuin ya bareng-bareng ya. Baik, terima kasih Kak Nova. Emang betul, jangan buat Kak Nova ya, saya juga kemarin mendapatkan ini baru dan tetap saya coba. Dan saya coba hasilnya luar biasa menarik buat anak-anak. Ya, dari baik. Kelompok 2. Jika kelompok 2 perwakilan diminta untuk membuat rubrik kembali. Tadi ya proses tadi diskusi. Proses seperti apa yang kelompok 2 akan lakukan? Silakan Kak, waktunya 1 menit. Kelompok 2, boleh? Kak Rudi. Oke, mohon izin Kak. Mungkin pertanyaannya diulang Kak, gimana? Jika Kak Rudi dan kawan-kawan diminta membuat rubrik kembali 30 menit ke depan, dibikin lagi, seperti apa nih yang akan Kak Rudi revisi atau lakukan? Prosesnya, silakan. Mungkin untuk asesmen otentik, untuk pengembangan asesmen otentik yang sesuai dengan penggunaan keterampilan, mungkin kita bisa merancang berbagai aktivitas yang mencerminkan situasi nyata, di mana misalnya saya bisa menggunakan teknik observasi selama murid melakukan atau aktivitas fisik tertentu. Terus mungkin membuat membuat rubrik penilaian jelas untuk mengevaluasi kinerja mereka. Saya juga mungkin bisa mengadakan sesi refleksi di mana murid dapat menganalisis dan diskusi tentang kegiatan yang telah mereka lakukan dengan sendiri gitu Kak. Mungkin itu sih Kak rencana. Apa tadi nama pertanyaannya? Kalau diulang. Ya. Kalau diulang. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kelompok 3. Kak Fatima dan kawan-kawan. Menurut Kakak, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika nggak melakukan asesmen otentik, apa sih dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kak Fatima dan kawan-kawan. Kak Fat, adakah? Pak Murad, silahkan. Atau Bu Aju. Bu Ajunya. Iya. Penilaian otentik di dalam pendidikan jasmani
memang sangat diperlukan ya, karena dengan penilaian itu kita akan mengetahui kemampuan siswa itu sampai di mana gitu. Apa tadi pertanyaannya, lupa lagi. Dampaknya Kak untuk pembelajaran PJOK jika nggak dilakukan. Dampaknya jika nggak dilakukan, kita tidak akan mengetahui sampai di mana kemampuan siswa, karena dalam pembelajaran di siswa kan kita yang tadi tahapan-tahapan itu gitu. Mungkin itu bisa ditambahkan Kak Fatimah? Kak Murad? Maaf, saya lagi makan dulu bentar. Oh, makan baik dari tadi Kak Murad. Oke, kalau tambahan aja ya Pak, menurut saya penting atau tidaknya untuk asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu penting menurut saya, karena asesmen pembelajaran otentik ini melihat perkembangan di setiap proses anak melakukan aktivitas, contohnya motorik kasarnya yang biasa kita lakukan di asesmen atau penilaian praktek di lapangan. Itu ada setiap anak berjalan, berlari, melompat, hal yang harus dan kita inginkan capaikan itu anak bisa berlari, berjalan dengan baik dan benar. Jadi harapan kita pada guru PJOK itu melakukan dan memberikan suatu kegiatan yang bisa membantu mereka sehari-hari melakukan aktivitasnya dengan baik dan benar melalui pembelajaran PJOK itu. Itu aja sih. Jadi menurut saya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fat. Betul sekali, saya setuju dengan 3 pendapat yang barusan berkaitan dengan refleksi kita bersama, bahwa kita siap untuk melakukan refleksi siap untuk melakukan otentik ya, penilaian otentik, asesmen otentik seperti itu. Selanjutnya, hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 6. Seperti itu Kak. Saya minta dari Kak Murino. Kira-kira Kak Murino, hal baru apa yang didapatkan selama berproses di modul 2.6? Dan ini udah dijawab tadi. Jawaban yang saya butuhkan adalah, selama ini Kak Murino, asesmen apa sih yang dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Asesmennya bentuknya apa Kak Murino? Apakah yang wangi langsung 10 gitu kan? Yang tidak wangi 95? Silakan Kak Murino, bagaimana? Kak Ino, mangga. Siap Kak. Oke. Kalau menurut saya terkait refleksi pembelajaran hari ini, belajar terkait dengan asesmen otentik. Jadi mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, tetapi juga sikap dan kemampuan mereka untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang sebenarnya. Secara keseluruhan saya merasa bahwa asesmen otentik ini adalah pendekatan yang berharga untuk menilai pembelajaran PJOK. Mungkin itu sih Kak. Kalau sebelumnya Kak Ino dalam pembelajaran, kalau asesmen pakai apa Kak Ino? Asesmen. Ya, Kak Ino nilai siswa pakai apa? Pakai sistem yang tadi Kak Ino tampilkan atau langsung? Oh iya, rubik. Rubik. Oh gitu, betul. Terkait penilaian gerak tubuh, apakah peserta didik itu sudah melakukan gerakan benar atau tidak? Itu sih Kak, ada skornya itu terkait rubik, kriteria penilaian. Penilaian, tapi secara menyeluruh ya, tidak berdasarkan pengalaman nyata ya. Iya Kak. Baik. Siap, terima kasih Kak Murino. Apakah ada teman-teman yang menambahkan? Jika tidak ada Kak, pesan kunci terakhir adalah
asesmen apapun yang kita lakukan tentunya membantu pembelajaran anak. Asesmen otentik salah satunya adalah membantu pembelajaran anak secara spesifik, tidak membedakan anak dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak yang ternyata memang berbeda berkaitan dengan kondisi fisik maupun kondisi heterogen berkaitan apakah dia atlet atau bukan. Yang kedua, adanya pelibatan murid dalam asesmen. Pastikan dari kita bahwa setiap asesmen yang dilakukan itu sudah melalui persetujuan murid, rekan sejawat, dan kawan-kawan sehingga siswa pun merasa terakomodir baik dari segi keterampilannya maupun segi akademiknya. Yang terakhir yaitu tentunya kita semua sepakat bahwa kita semua harus dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam belajar PJOK dan pada malam ini kita berusaha untuk memahaminya. Yang kedua, kita semua dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik yang telah dilakukan oleh kakak dalam diskusi barusan. Yang ketiga tentunya dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. 3 poin tersebut telah kita lalui bersama pada malam hari ini selama 2 JP. Untuk itu saya akan menutup kegiatan malam ini. Sebelum ditutup tentunya saya membutuhkan kata-kata mutiara atau kata-kata refleksi atau kata-kata terakhir, kalimat terakhir dari rekan-rekan yang menandakan keberakhiran perjumpaan kita pada modul 2.6 ini. Kepada Kak Nova, dipersilakan membuatan kata-kata mutiaranya. Jangan surprise. Ayo, Katakan apa? Ayo. Oh my God. Kata penutup, silakan. Apa saja? Apa? Adik apa deh? Dia kaget. Jangan lupa beli water bulum gitu. Oh kata adik, alhamdulillah. Masih Dik tadi. Pak Sidik, ayo kata-katanya bantuin. Lanjut. Apa ya? Apa? Tetap semangat deh. Apa deh? Entahlah. Oke. Aduh. Masih Dik tadi. Sudahkah? Tetap Sudah, semangat. Katakan Nova. Yes. Baik bersama. Saya stop presenting dulu. Di depan kamera dan tunjuk angka 10. Gini ya kepal ya, lupa ya. Kepal. 1, 2, ya kepal. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf melebihi 2 JP ini. Ternyata tadi saya hilaf di diskusi ya, mendengarkan dengan seksama. Alhamdulillah kita tutup dan jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.